Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Jemi Hujaimi dengan NIM 2421121438. Saya guru mata pelajaran fikih di Madrasah Ibtidaiyah Turus Pandeglang, Banten. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan KemenagBet 1 pada Institut Agama Islam Negeri Pontianak tahun 2025. Pada video kali ini, saya akan membawakan materi tentang salat tahajud pada kelas 4 dengan menggunakan pendekatan Problem Based Learning atau PBL. Kira-kira bagaimana videonya? Mari kita simak bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihtiraman wassalaman alal ustad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Orang bersemangat. Semangat pagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini, sebelum pelajaran kita dimulai, marilah kita bersama-sama membaca ayat suci Al-Quran Suratul Al-Ikhlas terlebih dahulu. Marilah kita mulai bersama-sama. A'udzu Billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Sebelum belajar, mari kita berbaca doa. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa ala qalbi mawali quluri liwa'an ala wajhi biyahu wa asraqat. Akan periksa terlebih dahulu kebersihan kelasnya. Dilihat, dicek di bawah meja atau di bawah kursi kalian apakah ada sampah. Kalau ada, silakan ambil, buang terlebih dahulu ke tempat sampah yang di luar. Silakan bersihkan. Sudah bersih semuanya? Semuanya? Sebelum belajar, Pak Guru akan mengabsen terlebih dahulu. Pertama, Adiansa, Akmal, Arya, Fatimah, Fauzatun Nisa, Hafiz Al-Fariski, Iqbal, Kia Mulyani, Jihan. Mana Jihan? Angkat tangan. Kanza. Hadiroh gitu ya. Kaira. Kairul Jabat. Terima kasih. Alhamdulillah semuanya hadir. Semuanya sehat. Sebelum memulai pelajaran, kemarin kita sudah membahas pelajaran tentang sholat duha. Sebelum mulai, Pak Guru akan menanyakan tentang pelajaran yang minggu kemarin terlebih dahulu. Kapan
pelaksanaan sholat duha. Pagi. Jadi kapan sholat duha dilaksanakan? 3 hari. Kira-kira mulainya jam berapa? Sholat duha itu hukumnya apa? Tepuk tangan. Nah, persiapkan buku pelajaran kalian dan pensil kalian. Duduklah dengan nyaman, bersiap-siap untuk konsentrasi karena hari ini kita akan membahas pelajaran tentang masalah sholat tahajud. Pelajaran apa? Tentang apa? Sholat tahajud. Sekarang sebelum memulai pelajaran, kita akan membagi kelompok terlebih dahulu. Jumlah kalian akan dibagi dengan 5 kelompok. Satu kelompoknya jumlahnya ada 5 orang. Silakan dirapikan bangku dan kursinya. Jumlahnya 5 kelompok. Silakan dirapatkan kursinya. Dibentuk satu kelompok. Sudah siap anak-anak? Siap anak-anak? Ini pembelajaran kita materi tentang salat tahajud. Tujuan pembelajarannya adalah kalian harus mengetahui apa itu salat tahajud dan juga apa hukum pelaksanaan salat tahajud dan juga keutamaan salat tahajud beserta tata cara salat tahajud. Pak Guru akan menjelaskan secara detail. Kalian perhatikan dengan seksama supaya kalian bisa memahami secara benar. Lihat di depan pelajarannya. Pengertian salat tahajud. Salat tahajud adalah salat malam yang dilaksanakan sesudah bangun tidur. Jadi salat tahajud adalah salat yang khusus yang bisa dilaksanakan sesudah bangun tidur. Jadi kalau salat yang dilakukan sebelum tidur itu tidak dapat disebut sebagai salat tahajud. Secara bahasa, kata dari tahajud tersendiri itu berasal dari kata al-hujud yang artinya bangun dari tidur pada malam hari. Salat tahajud juga bisa disebut dengan salatul lail atau qiyamul lail yang artinya adalah salat malam. Itu adalah pengertian dari salat tahajud. Jadi salat malam yang hanya bisa dikerjakan setelah tidur. Selanjutnya adalah hukum dari salat tahajud. Hukum salat tahajud hukumnya adalah sunnah muakkad. Hukumnya adalah sunnah muakkad. Sunnah itu apa? Sunnah artinya jika kita kerjakan akan mendapatkan pahala, namun jika kita tinggalkan juga tidak berdosa. Itu arti dari sunnah. Sedangkan arti dari muakkad artinya adalah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Jadi muakkad itu memang sangat ditekankan oleh kita, oleh Rasulullah untuk kita dikerjakan salat tahajud tersebut. Seperti di dalam Quran surat Al-Isra ayat 17, Allah berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asa rabbuka maqaman mahmuda." Artinya, dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Rabbmu Tuhanmu mengangkat ke tempat yang terpuji. Ini adalah salah satu dalil yang mana kita memang diperintahkan untuk melaksanakan sholat tahajud. Jadi hukum sholat tahajud itu hukumnya sunnah.
kalau dikerjakan juga mendapatkan pahala, kalau tidak dikerjakan juga tidak mendapatkan dosa. Tapi salat tahajud itu adalah sholat yang sangat-sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Kemudian tentang waktu sholat tahajud, kapan sih pelaksanaan waktu sholat tahajud? Jadi sholat tahajud itu dilaksanakan pada malam hari, gak ada yang siang hari. Kalau yang siang hari sholatnya ada tersendiri. Sholat tahajud dilaksanakan pada malam hari, mulai di waktu masuk waktu isya, sesudah bangun tidur. Secara khusus, yang namanya waktu di malam hari itu terbagi menjadi ada 3 waktu pilihan yang dapat dilaksanakannya pelaksanaan sholat tahajud. Sepertiga malam, jadi di malam hari itu sepertiganya ada 3 bagian. Sepertiga malam yang pertama adalah antara waktu sholat isya, setelah sholat isya sampai jam 22.00 atau jam 10 malam. Dari itu waktu sepertiga malam pertama, dari setelah isya sampai jam 22.00 atau sampai jam 10. Jadi kalau misalkan kalian setelah isya tidur sejenak, kemudian jam 9 bangun, itu sudah boleh melaksanakan sholat tahajud karena kalian sudah tidur. Kemudian waktu sepertiga malam yang kedua adalah tengah malam, antara jam 22 atau jam 10 malam sampai jam 1 malam. Nah, itu juga waktu yang boleh melakukan sholat tahajud. Nah, sepertiga yang terakhir adalah antara jam 1 sampai menjelang subuh. Adapun waktu yang paling utama untuk kita melaksanakan sholat tahajud adalah pada sepertiga malam terakhir, yaitu sekitar jam 1 sampai menjelang waktu subuh. Jadi pelaksanaan sholat tahajud yang paling utama, yang paling dianjurkan adalah pelaksanaannya sepertiga malam terakhir, yaitu mulai jam berapa? Jam 1 sampai menjelang waktu subuh. Itu adalah sepertiga malam yang terakhir, adalah waktu yang paling utama untuk melaksanakan sholat tahajud. Di situ, di waktu tersebut, selain kita dianjurkan melaksanakan sholat tahajud, banyak waktu atau doa-doa yang sangat diijabah oleh Allah. Misalkan kalian ingin menjadi orang yang soleh, kalian ingin diangkat derajatnya oleh Allah, kemudian kalian pengen jadi orang pintar, perbanyaklah berdoa di waktu salat tahajud tersebut. Kalau misalkan kalian pengen belajar cepat memahami, di waktu tersebut kalian lakukan. Jadi paling baik itu, misalkan kalian tidur, bangun jam 3, boleh jam 3 kalian bangun, kemudian ambil wudu, sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, lakukanlah zikir, berdoa kepada Allah sampai waktu menunggu masuk waktu subuh. Itu adalah waktu pelaksanaan sholat tahajud. Selanjutnya, tata cara sholat tahajud. Tata cara sholat tahajud tidak banyak berbeda dengan tata cara sholat fardu pada umumnya. Baik sholat fardu itu subuh, duhur, asar, maghrib, isya, tidak jauh berbeda pelaksanaan sholat tahajud dari gerakan maupun bacaannya. Hanya berbeda pada niatnya saja. Sholat tahajud tidak jauh berbeda dengan sholat fardu, yang hanya membedakan adalah niatnya saja. Apa yang membedakan? Niatnya saja. Sholat tahajud itu dikerjakan setiap 2 rakaat salam. Setelah seperti sholat subuh nih, tapi nggak ada doa kunutnya. Setelah sholat tahajud, pelaksanaan sholat tahajud 2 rakaat kemudian salam. Dan maksimal pelaksanaan sholat tahajud itu tidak ada batasannya. Mau kalian 2 rakaat, mau kalian 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 12 rakaat, silakan. Tapi semuanya dilakukannya itu 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat salam. Setelah salam selesai, pengen nambah lagi, silakan nambah lagi 2 rakaat. Pengen nambah lagi, silakan lagi 2 rakaat sampai menjelang waktu subuh.
Tata caranya yang pertama adalah niat. Niat di dalam salat tahajud di sini sudah ditulis ada kalimat usolli sunnatat tahajudi rakaataini lillahi ta'ala. Coba kita baca bareng-bareng niat salat tahajud. Bismillah. Usolli sunnatan tahajudi rakaataini lillahi ta'ala. Ini adalah niat salat tahajud. Jangan niat salat fardu. Di sini terlihat jelas niatnya sunnah. Usolli sunnatat tahajudi rakaataini. Artinya rakaataini berapa rakaat? 2. Rakaataini artinya berapa rakaat? 2. Dilakukannya itu 2 rakaat, 2 rakaat. Niatnya ini yang membedakan. Kemudian yang selanjutnya, tata cara yang selanjutnya yaitu B, sama seperti salat sebelumnya, melaksanakan takbiratul ihram, kemudian membaca doa iftitah, kemudian membaca surat Al-Fatihah atau surat dan juga disambung dengan surat-surat pendek, ruku, kemudian juga tumanina. Apa itu tumanina? Pak, berdiam sejenak. Tumanina itu berdiam sejenak. Lamanya itu seperti orang membaca lafaz subhanallah. Selanjutnya setelah ruku sambil dilanjutkan dengan tumanina, itidal. Di dalam itidal pun setelah bacaan zikir dalam itidal kemudian langsung tumanina. Setelah tumanina sujud disertai dengan tumanina. Kemudian duduk di atas 2 sujud sambil tumanina. Selanjutnya sujud yang kedua. Setelah sujud biasa seperti sholat pada umumnya, sujud yang kedua juga tumanina. Kemudian setelah 1 rakaat selesai, berdiri kembali, dilanjutkan rakaat yang kedua seperti sholat pada umumnya dengan tata cara yang sama seperti rakaat yang pertama. Tata caranya sama seperti rakaat pertama, cuman setelah 2 kali sujud dilanjutkan dengan tasyahud akhir. Di dalam tasyahud akhir, selain membaca tasyahud, membaca salawat atas Rasulullah, setelah selesai kemudian salam. Setelah salam, kita dianjurkan untuk memperbanyak berzikir, membaca doa setelah sholat tahajud. Bacaan doanya kita baca bersama-sama. Haji Pak Guru dulu, kemudian ditirukan oleh kalian bersama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihinna lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa liqa'ukal haqqu wa qawluka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Lebih keras lagi suaranya. Wa nabiyyuna haqqun wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqu wa sa'atu haqqun. Allahumma laka aslamtu Bika amantu Alaika tawakkaltu Wa
ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu waghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu antal muakhiru la ilaha illa anta wa la haula wa la quwwata illa billah. Nah, itu adalah bacaan doa setelah salat tahajud. Nanti kalian boleh hafalkan di rumah masing-masing, kemudian langsung kalian praktekkan setelah salat tahajud. Selanjutnya, apa sih keistimewaan dan keutamaan pelaksanaan sholat tahajud? Kita lihat, salat tahajud adalah salat yang sebaik-baiknya salat sesudah salat fardu. Jadi salat tahajud itu adalah salat yang memang salat yang terbaik setelah sholat fardu daripada sholat-sholat yang lainnya. Kemudian salat tahajud merupakan kemuliaan bagi orang mukmin. Itu adalah salah satu keistimewaan dan keutamaan dari salat tahajud. Selanjutnya, salat tahajud merupakan kebiasaan orang soleh. Jadi orang-orang soleh itu biasanya kalau malam sholat tahajud, nggak ngorok. Kalau orang-orang yang nggak soleh biasanya ngorok sambil ngiler. Tapi kalau orang soleh itu setiap malam dari mulai jam 1 sampai menjelang subuh, kadang jam 2, kadang jam 3 dia suka bangun untuk melaksanakan apa? Sholat tahajud. Bukan bangun cuma buang hajat doang terus balik lagi tidur lagi, atau bangun cuma lihat HP tidur lagi. Itu kebiasaan orang-orang yang tidak soleh. Kalau orang-orang yang soleh itu bangun, ambil wudhu, kemudian sholat tahajud, dan juga membaca doa. Itu adalah sholat tahajud adalah kebiasaan orang-orang yang soleh. Selanjutnya, salat tahajud itu adalah merupakan wasiat dari Rasulullah SAW. Jadi wasiat itu adalah ungkapan beliau sebelum meninggal. Jadi disarankan kepada kita sebagai umat Islam untuk melaksanakan sholat tahajud, karena di dalam sholat tahajud itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Itu adalah keutamaannya. Selanjutnya, yang perlu kita perhatikan, setidaknya ada 3 hal yang harus terpenuhi di dalam sholat tahajud agar sholat tahajud kita itu memang diterima oleh Allah. Jadi jangan hanya sekedar sholat saja. Jadi di dalam sholat tahajud itu kita harus betul-betul memperhatikan bagaimana cara sholat yang sah, kemudian melakukan salat dengan khusyuk. Yang pertama adalah memenuhi syarat-syarat sholat pada umumnya, syarat-syarat sholatnya. Kemudian memenuhi rukun sholatnya, dan juga dikerjakan dengan ikhlas, jangan terpaksa. Misalkan kita dibangunkan oleh orang tua, ayo nak jam 3, ayo nak bangun sholat tahajud, nggak mau males, itu berarti tidak ikhlas. Apalagi dia melaksanakannya sambil ngambek segala macam, itu berarti tidak ikhlas. Kalau yang ikhlas itu ketika dia dibangunkan, dia ucapkan alhamdulillah, terima kasih mama, terima kasih bapak udah dibangunkan, saya mau melaksanakan sholat tahajud. Itu namanya pelaksanaan yang secara ikhlas. Syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat juga itu harus terpenuhi. Jangan sampai pelaksanaan sholat itu kita tidak tahu pakaian kita itu suci atau tidak, pakaian kita kotor atau tidak, itu juga harus diperhatikan. Wudhu kita juga harus benar, segala macam. Jadi sholat tahajud itu memang harus benar-benar diperhatikan. Nah, untuk materi pada kali ini telah selesai. Jadi materi sholat tahajud mulai dari pengertian, hukum, dan juga tata cara dan juga keutamaan
pelajaran pada hari ini, materi pada hari ini telah kita selesaikan. Selanjutnya, setelah materi ini selesai, Pak Guru ingin kalian bertanya tentang materi yang sudah dijelaskan tadi. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Apakah kita boleh melaksanakan sholat tahajud sedangkan kita belum tidur? Pertanyaan dari teman kita. Ada yang bisa jawab? Silakan. Karena sholat tahajud itu harus dilakukan setelah tidur. Jadi tidak boleh dilakukan kalau belum tidur. Menurut kalian jawaban dari teman kalian itu betul atau salah? Kasih tepuk tangan. Pak Guru akan memberikan pertanyaan atau kesempatan yang kedua. Ada yang bertanya lagi? Silakan. Teman kita bertanya, apakah boleh kita sholat tahajud sedangkan kita belum melaksanakan sholat fardu? Contohnya, kan sholat tahajud itu malam-malam biasanya dilakukan setelah sholat isya, tapi dia kan belum sholat isya, tiba-tiba sholat tahajud aja. Nah, itu boleh atau tidak? Silakan, ada yang jawab? Saya, Pak. Silakan. Tidak boleh sebelum melakukan sholat tahajud, tidak melakukan sholat fardu terlebih dahulu sholat isya. Jawabannya adalah tidak boleh melaksanakan sholat tahajud, jadi kita harus sholat fardu terlebih dahulu. Itu jawaban dari teman kalian. Betul atau salah? Kasih tepuk tangan. Nah, sekarang karena kalian sudah mulai memahami tentang masalah sholat tahajud, Pak Guru akan memberikan tugas kepada kalian sesuai dengan kelompok yang sudah dibagi ini tadi. Lembar tugasnya melewati lembar kerja. Silakan, Adil. Perhatikan, Pak Guru tegaskan terlebih dahulu. Ini adalah kelompok 1. Kalian boleh tulis di lembar kerjanya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Di lembar kerja itu ada nama-nama anggota kelompok. Silakan kalian isi terlebih dahulu nama teman-teman kelompok kalian. Sudah? Di situ nanti kalian suruh menjelaskan tentang apa pengertian sholat tahajud, apa itu hukum sholat tahajud, apa keutamaan sholat tahajud, dan bagaimana tata cara sholat tahajud. Di lembar yang selanjutnya kalian di situ ada kolom untuk membuat jawaban. Pak Guru akan memberikan waktu pada kalian 5 sampai 10 menit. Silakan berdiskusi dengan teman kalian. Sebelum kalian belajar, sebelum kalian mengerjakan, kalian boleh membaca materi tentang sholat tahajud terlebih dahulu. Boleh di buku LKS atau di buku tulis atau di buku yang lainnya. Silakan kalian baca terlebih dahulu materi-materinya untuk lebih memahami tentang ketentuan dari sholat tahajud. Setelah itu baru kalian kerjakan. Pak Guru kasih waktu dari 5 menit sampai 10 menit untuk mengerjakan. Silakan. Gimana? Sudah selesai? Sebelum LKPD itu dikumpulkan, Pak Guru akan memberikan tugas lanjutan dari kelompok ini. Perhatikan, dari kelompok ini setiap kelompok mulai dari kelompok 1, 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Setiap kelompok memiliki nomor masing-masing. Misalkan di sini kelompok 1 ada 5 orang, berarti kamu nomor 1, 2, 3, 4, 5. Dan sama kelompok 2 juga begitu, kelompok 3 dan kelompok 4 sampai kelompok 5 sama, memiliki nomor masing-masing. 1, 2, 3, 4. Paham semuanya? Nah, nanti Pak Guru akan memberikan pertanyaan secara acak
secara acak memberikan pertanyaan, kalian harus siap menjawab. Perhatikan semuanya, konsentrasi dari pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, apa hukum dari sholat tahajud? Dari kelompok 5 di nomor 1 silakan jawab. Apa? Hukum sholat tahajud adalah sunnah muakkad. Betul atau salah? Tepuk tangan. Pertanyaan yang kedua. Apa pengertian dari sholat tahajud? Apa pengertian dari sholat tahajud? Pak Guru akan menunjuk kelompok 4 di nomor 3. Silakan. Sholat tahajud adalah sholat yang dilaksanakan setelah bangun tidur. Jawabannya betul apa salah? Betul apa salah? Kasih tepuk tangan. Pertanyaan yang ketiga. Kapan waktu pelaksanaan sholat tahajud? Pak Guru akan menuju kelompok 2 di nomor 4. Silakan. Sepertiga malam yang terakhir. Sholat tahajud adalah sholat malam yang dilakukan setelah sholat isya, dan waktu yang paling utama adalah malam sepertiga malam terakhir di waktu jam 1 sampai menjelang waktu subuh. Jawaban tersebut betul atau salah? Betul. Kasih tepuk tangan. Pertanyaan yang terakhir. Sebutkan 2 saja keutamaan sholat tahajud. Pak Guru akan menunjuk kelompok 1 di nomor 1. Silakan. Salat tahajud adalah sebaik-baiknya salat sesudah salat fardu. Salat tahajud merupakan kemuliaan bagi seorang mukmin. Salat tahajud keutamaannya yang pertama adalah salat sebaik-baiknya salat setelah salat fardu. Yang kedua, apa tadi? Salat tahajud merupakan kemuliaan bagi seorang mukmin. Salat tahajud adalah merupakan kemuliaan bagi orang mukmin. Jawabannya betul atau salah? Betul. Kasih tepuk tangan. Alhamdulillah, materi pada pelajaran hari ini telah selesai. Sebelum pelajaran ditutup, silakan LKPD dikumpulkan ke depan, diwakili oleh ketua kelompoknya. Silakan dikumpulkan. Terima kasih kepada kalian sudah mengerjakan LKPD dengan baik. Untuk pelajaran pada hari ini, menurut kalian bagaimana? Menyenangkan atau tidak? Lebih semangat apa tidak? Kita ucapkan bareng-bareng alhamdulillah. Nah, untuk pelajaran minggu depan, kita harus niatkan pada diri kita benar-benar untuk menuntut ilmu supaya belajar kita, hasil belajar kita lebih memuaskan. Insya Allah pada pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas tentang materi sholat idain. Apa? Sholat idain. Sebelum materi pelajaran hari ini kita tutup, Pak Guru mohon kepada ketua kelas untuk membimbing doa terlebih dahulu. Silakan. Sebelum pulang pada kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin.
mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan rapikan alat tulis kalian. Jangan sampai ada yang tertinggal, buku, pensil, penghapus dan sebagainya.